Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya suka sekali dengan statement dari almarhum Pendeta Raditya Oloan, seorang pecandu narkotika yang kemudian bertobat dan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, khususnya di kalangan anak muda. Statement dia adalah, kalau Tuhan masih kasih koma, jangan pernah kasih titik. Saudara, sudah banyak orang menyaksikan bagaimana keadaan mereka dari terpuruk dan karena pertolongan Tuhan diubahkan oleh Tuhan. Seperti kesaksian dari seorang wanita ini. Saudara, satu hari seorang wanita berkulit hitam memperkenalkan diri dalam sebuah konferensi mahasiswa di sebuah universitas terkenal di Amerika Serikat dan berkata, "Saya adalah anak haram dari seorang ibu yang bisu tuli dan sangat miskin. Suatu hari ibu saya diperkosa oleh seorang pria sehingga saya tidak pernah mengenal siapa ayah saya. Kami hidup sangat miskin sehingga di usia yang masih sangat muda, saya bersama ibu saya harus bekerja keras sebagai seorang pekerja kasar di sebuah perkebunan kapas. Saya membenci keadaan saya dan sangat kecewa kepada Tuhan karena merasa Dia tidak adil. Saya tidak memahami mengapa saya harus lahir dan hidup di tengah-tengah dunia ini, sedangkan saya tidak berguna sama sekali." Saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat ini kedengarannya seperti isi hati kita ketika kita kecewa dengan Tuhan. Saat-saat di mana kita terpuruk karena merasa tidak bisa diterima dan dicampakkan oleh dunia di sekeliling kita. Kemudian kita berkata, untuk apa saya dilahirkan di dalam dunia ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini tidak berakhir sampai di sini. Suatu hari ada sesuatu di dalam hati dari wanita berkulit hitam ini yang seperti mengatakan kepada dia, "Asih, kamu dapat memilih. Kamu mau tetap seperti ini atau kamu mau keluar dari perasaan tidak berguna ini? Tuhan punya rencana yang indah buat kamu dan pilihan itu ada di tangan kamu." Akhirnya wanita kulit hitam ini memilih untuk keluar dari perasaan tidak berguna. Dia mulai bekerja dengan giatnya untuk mencari uang demi membiayai kebutuhan hidup dia dan ibunya dan untuk membiayai kebutuhan sekolahnya. Dan akhirnya dia meraih kesuksesan. Saudara, hari itu wanita yang pada mulanya memperkenalkan diri sebagai anak haram berdiri di hadapan para mahasiswa sebuah universitas terkenal untuk membuktikan kekuatan dari sebuah pilihan. Dan kini dia juga tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi dia. Dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sekalipun dunia di sekeliling dia menolak dia. Wanita ini adalah Azie Taylor Morton, seorang menteri keuangan pada zaman Presiden Jimmy Carter. Saudara, sampai tahun 2012, dia adalah satu-satunya wanita berkulit hitam yang pernah menjabat sebagai seorang menteri keuangan Amerika Serikat. Saudara, bagaimana dengan keadaan kita? Adakah kita merasa tidak berguna dan hidup kita hampa? Adakah kita merasa Tuhan tidak adil dengan kehidupan kita? Saat kita dalam keadaan seperti itu, mari kita ingat Mazmur 34 ayat yang ke-18. Tuhan itu dekat sekali kepada orang-orang yang patah hati dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jangan pernah pesimis dengan keadaan kita. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan tidak adil dengan kita. Jangan pernah merasa bahwa hidup kita sudah berakhir. Kalau Tuhan masih kasih koma dengan kehidupan kita, jangan pernah merasa bahwa hidup kita sudah berakhir dan tidak berguna sama sekali. Mari kita bangkit kembali bersama-sama dengan Tuhan. Dia mengasihi kita, mengasihi saya dan mengasihi saudara. Dan Dia punya rancangan yang indah buat kehidupan kita. Kalau kita mau melakukan bagian kita bersama-sama dengan Tuhan, kita harus yakin dan mengimani bahwa Tuhan akan melakukan perkara yang besar bagi hidup kita. Tuhan akan memberikan sesuatu yang indah bagi kita.
dan dia akan melakukan sesuatu yang akan menjadi berguna bagi kehidupan kita dan juga bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus optimis dengan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.